Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran PPKN kelas 12. Pada pertemuan hari ini kita mempelajari bab baru, yaitu bab 3, pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance. Pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang hakikat good governance. Jadi, adanya good governance di Indonesia itu dilatar belakangi oleh dua faktor yang mendasar. Yang pertama yaitu adanya tuntutan eksternal. Nah, di dalam tuntutan eksternal ini, pengaruh globalisasi itu telah memaksa kita, negara Indonesia, untuk menerapkan good governance. Yang kedua, tuntutan internal. Jadi, adanya good governance di Indonesia atau harus diterapkannya good governance di Indonesia itu karena masyarakat itu melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya abuse of power yang terwujud dalam bentuk KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan sudah sedemikian rupa mewabah dalam segala aspek kehidupan. Nah, jadi dengan adanya kedua tuntutan tersebut, eksternal dan internal, maka good governance itu perlu diterapkan di negara Indonesia. Selanjutnya adalah pengertian good governance. Good governance itu artinya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian di sini terdapat sejumlah pengertian mengenai good governance. Yang pertama itu menurut UNDP atau United Nations Development Programme. Good governance itu adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di negara, sektor swasta dan masyarakat dalam prinsip-prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif, efisien, bertanggung jawab, serta bervisi strategis. Kemudian yang kedua itu ada menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Good governance itu artinya adalah secara luas sebagai suatu tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik di suatu negara. Adapun dalam arti sempit, good governance itu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip good governance. Jadi di sini ada beberapa prinsip good governance menurut UNDP, yaitu yang pertama ada prinsip partisipasi masyarakat. Jadi, semua warga negara itu mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Kemudian yang kedua ada prinsip tegaknya supremasi hukum atau rule of law. Jadi artinya di sini adalah hukum di Indonesia itu harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya itu ada hukum-hukum yang menyangkut tentang HAM. Kemudian prinsip yang ketiga adalah transparansi. Artinya transparansi di sini adalah seluruh proses pemerintahan perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dipahami dan dipantau. Kemudian daya tanggap. Daya tanggap itu merupakan setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Kemudian selanjutnya ada prinsip berorientasi konsensus. Jadi artinya di sini adalah pemerintahan yang baik itu harus dapat menjembatani berbagai kepentingan yang berbeda demi terbangunnya kesepakatan menyeluruh akan apa yang dianggap terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian
prinsip selanjutnya ada kesetaraan dan berkeadilan. Jadi, semua warga masyarakat itu mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka masing-masing. Kemudian ada prinsip efektivitas dan efisien. Artinya, hasil proses pemerintahan sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Kemudian ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas di sini berarti para pengambil keputusan itu bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Dan yang terakhir ada visi strategis. Jadi, para pemimpin dan masyarakat itu memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Jadi visi strategis ini berarti perspektif yang luas dan jauh ke depan ya, yang namanya visi. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip-prinsip good governance menurut Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Di sini ada banyak sekali prinsipnya. Yang pertama adalah mempunyai pandangan jauh ke depan atau visionari. Kemudian tata pemerintahan yang bersifat terbuka atau transparan. Ada responsif atau pemerintahan yang cepat tanggap. Kemudian tata pemerintahan yang bertanggung jawab atau akuntabel. Kemudian ada tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif. Kemudian ada tata pemerintahan yang terdesentralisasi, ada tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus, tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat, tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat. Kemudian ada tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan, tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada tuntutan pasar, dan yang terakhir ada tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup. Nah, setelah prinsip-prinsip tersebut, setelah penjelasan dan prinsip-prinsip tadi, kita dapat mengetahui ciri-ciri dari good governance. Jadi, ciri-ciri good governance menurut Laude Ida menyatakan bahwa ciri-ciri good governance itu sebagai berikut. Yang pertama adalah terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dengan pengaturan kehidupan sosial, politik, dan sosioekonomi. Jadi ini sesuai dengan prinsip yang tadi. Kemudian yang kedua ada komunikasi. Komunikasi yang dimaksud di sini itu adalah adanya jaringan multisistem dari pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Kemudian ada proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing process. Yaitu ada upaya untuk mendirikan pemerintah atau self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Kemudian ada keseimbangan kekuatan atau balance of force, yakni dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Ketiga elemen yang tadi yang ada menciptakan dinamika kesatuan dalam kompleksitas harmoni dan kerjasama. Kemudian ada interpendensi. Di sini artinya adalah menciptakan saling kebergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi yang difasilitasi. Nah, sekarang mari kita simpulkan, tulis jawaban ini di buku kalian masing-masing. Bagaimana pemerintahan yang baik menurut pendapat kalian, menurut pendapat Anda?
Kemudian selanjutnya tuliskan jawaban kalian di buku kalian masing-masing untuk refleksi pada pembelajaran hari ini. Mungkin itu saja dulu yang bisa Bu Ayun sampaikan pada pertemuan hari ini dalam membahas hakikat good governance. Cukup sekian dari Bu Ayun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.